Assalamualaikum guru. Salam Pak Sus. Sorry Gimana Sus? terlambat ini. Sorry terlambat. Baru dindurin Nana. Ya, udah tidur. Nah ini dia sambil gendong-gendong nih. Nengok aja ya. Oh ya, aku latihan aja sendiri. Ya, Mak siap. boleh, silahkan. Ya, aku ngikutin ini. Ini sambil nanya-nanya boleh kan Bang? Boleh, silahkan langsung. Nah itu untuk pinggang ya. Apa namanya relaksasi pinggang ya. Iya, badanku sakit. Udah lama nggak stretching. Ini banyak-banyak stretching dulu. Betul. Tadi kan main badminton aku kan tanpa pemanasan kan. Sakit ini tangan Ya, kiri. ya Pak Sus, sudah usia-usia kita nih masih banyak-banyak stretching, Oh. banyak-banyak mobility, dan flexibility. Itu tangan Kemarin harus Pak Sus, direntangkan tangannya ya. iya, 90 derajat kalau bisa. Badan mata pandangan ke kanan, Ya, ya. Wih, ke arah yang tangan kita kuat ini ini yang Bang. panjang. Bahu kanan. Bahu Karena kanan. stretching ini. Dapat dia sakitnya itu. Nah, ya. Nah, sekarang kakinya dilipat, kaki kanan dilipat ke atas, diangkat. Ini sama anakku ini ikut. Nah, boleh, silahkan kamu. Jadi Pak Sus mau beli Bitcoin Pak Sus? Nah, itu gimana itu Bang? Halalnya itu loh Bang. Yang Kan, aku tangkap itu sama Pak Eko kemarin tuh, kalau kita trading tuh kita kita lihat harganya naik, kita beli, kita turun jual gitu kan. Kan banyak orang kayak gitu tuh yang tiap hari dia trading, jual beli tiap hari. jadi Itu menurut aku gimana Bang? itu jatuhnya spekulasi memang kalau itu. Tapi kalau aku beda, prinsip aku beli, aku simpan karena aku melihatnya dari sisi lain, melihatnya dari itu tuh merupakan penyimpan nilai, store of value, sama kayak emas lah. Emas itu kan kita beli, kita simpan kan. Setelah setahun atau setelah berapa bulan kita butuh, kita jual. Itu aja. Dan dari segi sejarahnya, Bitcoin itu dari 2008 sampai 2000, sekarang 2020 ya. Udah 12 tahun ya. Geraknya dilanjut lagi Bang, aku lagi ngikutin Abang nih. Nah, terus Bang. Kalau dilihat dari big picture, gambaran besar, ya. Dari 2008 dia terbit sampai 2020 sekarang. Big picture-nya kita nggak melihat year per year tapi atau month per month gitu. Nah, itu dia udah grafiknya 45 derajat naiknya Pak Sus. Dari nilainya 0 sampai sekarang nilainya $9.000. Berarti kan udah 9.000% dia naiknya. $9.000 itu satu Bitcoin maksudnya? Iya. Nah, tapi kan yang dibilang Pak Eko kemarin kan Bang, ada kemungkinan turun. Nah, bisa jadi kemungkinannya juga turun 45 derajat itu Bang. Oh ya, betul. Jadi memang ada, dia memang ada periode tertentu dia turun 85%, turun 90% gitu. Kemudian dia naik lagi. Makanya aku bilang sama Pak Sus, kita lihatnya jangan year per year atau month per month, tapi lihatnya big picture. Karena di big picture itu dia grafiknya udah begini gitu. Tapi kalau dari kita zoom lagi, lebih year per year, mungkin ada dia begini, terus dia begini, terus dia begini, terus begini lagi gitu. Nah, itu orang yang gak kuat. Kalau aku pribadi, full disclosure, tahun lalu kami beli, harganya masih $3.000 per satu Bitcoin. Nah, awal tahun ini kami jual, harganya udah 6.000, udah untuk kami 100%. Lanjut lagi, jadi kami beli lagi satu. Hah?
Sambil lanjut geraknya bang. Oh, sambil lanjut. Iyalah. Ini lah enaknya silat nih kan, sambil dapat ilmu Bitcoin awak makin sehat ya kan. Nah, terus lanjut bang. Nah, jadi Bitcoin ini sebenarnya kita ada miskonsepsi, ada salah pengertian kalau misalnya kita beli itu kita harus beli satu Bitcoin. Nah, enggak. Kita bisa beli harga 100.000 pun bisa kita beli. Nah, kita nggak harus kita beli satu Bitcoin. Boleh kalau misalnya ada uang $9.000. Siapa yang punya uang $9.000 kan? Nah, terus? Nah, jadi ya kalau kita bisa punyanya uang $100.000, ya beli aja. Jadi intinya belinya itu ada dua syaratnya. Pertama, jangan beli melebihi kemampuan finansial kita. Karena faktor volatility, ketidakstabilan, siapa tahu bisa hilang, bisa habis lah 100.000 karena dia jatuh gila-gilaan kan. Yang kedua, belinya tuh ini aja dicicil gitu. Maksudnya kasus ada dana 50.000, 100.000 per bulan, sisa daripada dianggurin kan, daripada nilainya daya belinya rupiah terus menurun. Nah, mendingan beli Bitcoin atau beli emas. Kalau beli emas kan minimal belinya 1 gram kan? 1 gram sekarang ada bang. 1 juta. Bang. Ya 1 juta sangat 1 gram. Gini bang, ada yang nawarin emas bukan antam sih, tapi sejenis itu dia bisa memiliki 0,01 gram. Oh, itu gimana? Emas macam apa itu? Itulah ada orang di Medan, dia bisnis itu dia. Tapi apa namanya? Nanti aku coba cek ya. Cuma aku agak khawatirnya beda dengan antam. Aku kan adalah sedikit 1 gram antam tuh kan. Nah kalau dia antam itu kan kita bisa jual kemana aja kan. Iya. Nah kalau emas ini yang produk dia ini dia perusahaan tambang bukan antam. Tapi dia tidak menjamin itu kalau dia terbuka segelnya dia nggak jamin itu bisa dijual gitu. Aku agak curiganya di situ juga. Oh nggak bisa gitu. Nah ini kita masuk. Ini jangan dibeli. Kalau di sini banyak macam-macamnya. Di sini memang untuk 10 tahun ke depan harga emas itu dan perak itu akan melonjak. Itu disebabkan karena apa? Karena corona ini respon pemerintah itu mereka akan mencoba menstimulus ekonomi kan? Mencoba stimulus ekonomi itu artinya adalah mereka coba cari utangan baru dan mereka akan mencetak uang baru. Akibatnya apa? Akibatnya ini daya beli kita menurun, daya beli rupiah menurun. Bukan harga-harga makin mahal, itu yang salah masalah konsepsi orang juga bilang harga-harga makin mahal. Bukan, harga barang tetap gitu juga. Yang parah itu nilai rupiah kita menurun daya belinya. Tapi kemudian emas ini patut sifatnya itu hanya sebagai penjaga gawang. Kalau kita main bola, dia jaga gawang agar supaya keuangan kita tidak bocor gitu, tidak anjlok. Nah, kalau Bitcoin itu lebih ke bisa membuat kita lebih dari itu. Gimana Mas? Tapi aku lebih cenderung emas sih Bang, karena dia barang ya, artinya kita pegang. Kemudian kalau dari hukum Islamnya juga ada kata itu kan, disebutkan itu kan dalam hukum Islam itu emas dan kadarnya itu kan. Ya. Nah malah kalau uang digitalnya aku belum berani, artinya juga harus banyak ilmu kan di situnya juga kan. Ya. Apalagi kondisi uang juga masih ini. Kemudian ini Bang, ada kemarin itu pernah waktu aku kuliah di India itu temen nawarin
bukan emas sih, tapi dirham, Bang. Menjual dirham gitu, Bang. Pernah dengar ya? Dirham Nusantara kan, Wakala Nusantara apa gitu kan? Ah, nggak tahu. Ada di Indonesia itu. Iya ada. Aku pernah juga tuh lihat. Nah, itu gimana itu menurut Bang Dimas? Menurut aku itu apa namanya, bentuk bisnis lainnya dari emas, karena sesungguhnya emas itu pas kita beli pasti ada markup-nya kan, ada marginnya. Kalau kita beli koin emas, koin dirham, koin dinar gitu kan, itu kan cantik, ada cetaknya dia cetak. Tapi kalau kita jual, itu yang dinilai bukan bentuk cetakan, bukan bentuk dinarnya, tapi beratnya. Berarti ada fee yang keluar ya, apa yang lepas ya? Ya, jadi istilahnya premium, premiumnya itu pas kita beli besar banget, pas kita jual mungkin nanti harga jualnya itu nggak bisa nutupin premium yang kita pertama kali kita beli gitu. Kalau pribadi aku lebih suka beli batangan, karena batangan itu ya nggak berubah gitu aja. Jadi lebih, kalau dia emas itu lebih bagus yang antam lah istilahnya ya. Yang antam ya, tapi opsi lain ada lagi yang antam ya. Antam yang paling dipercaya ya. Antam itu ada satu lagi, Bang. Ya? Ada lagi satu, Bang. Bukan antam sih, ada merek lain. Dia sama fleksibelnya dengan antam. Cuma aku kan ada itu, Bang, video YouTube itu one family 1 kilogram emas gitu kan, ada program. Coba lagi baca, Bang. Nah, itu dia one family 1 kilogram. 1 kilogram emas. Jadi target dia itu satu keluarga di Indonesia punya 1 kilogram emas. Ya. Jadi dia videonya memotivasi, kayak ini kan kita memotivasi silat kan. Kalau dia memotivasi bagaimana supaya setiap orang memiliki 1 kilogram emas lah bertahap. Jadi sistemnya edukasi publik ya. Jadi bertahap memilih, misalnya memilih emas-emas yang second hand itu kan dijual. Kemudian belinya tadi mana, begitu cari yang belinya misalnya antam, dia konsentrasi ke antam, cari yang belinya di Pegadaian dan sebagainya, yang mungkin emasnya itu emas tahun lama, sehingga harganya dapat kita selisihnya, misalnya gitu. Kemudian strategi dia penghitungan emas itu, Bang, misalnya bagaimana kalau emas itu investasi emas dibandingkan dengan investasi properti. Nah, seperti itu, Bang. Yeah. Bagus juga itu. Pernah aku ngikutin sebelum aku milih. Ini kan milih ke emas nih lah daripada tabungan kan. Karena aku pikir-pikir misalnya kan emas cincin kawin istri itu kan kalau dibandingkan dulu sama sekarang beda kali harganya. Itu adalah ya. Jadi memang Pak Sus, jadi karena dunia ini sekarang kan deflasi karena orang berhenti corona segala macam. Jadi, masuk Indonesia kan banyak bisnis kan bangkrut, bahkan negara-negara krismon kan semuanya kan di dunia kan. Nah, krismon kan akan mencetak uang. Dan mencetak uang itu ya yang akan mendapatkan benefit itu ya emas gitu. Jadi selama dekade berikutnya emas itu kan berjaya memang gitu. Tapi emas itu tidak akan membuat kita kaya, emas itu hanya membuat kondisi finansial kita saat sekarang itu sama dengan kondisi finansial kita nanti 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Jadi sekarang kita bisa beli beras harga berapa, harga beras sekarang di Indonesia kilo? 15.000. 15.000. Nah, mungkin sekarang 15.000, mungkin 5 tahun ke depan mungkin udah 45.000 mungkin itu. Iya betul, Bang. Sekarang aja beras 1 kilo 50.000 sudah ada beras 1 kilo. Nah itu, emas itu hanya membuat kita bisa menjaga daya beli barang. Jadi contoh kan di hadis Nabi kan udah dibilang tuh, apa kita dengan 1 ounce emas tuh dari dulu sampai sekarang bisa beli 1 kambing ya, berapa ya? Apa, Bang? 1 kambing. Kita ini ini apa namanya? Kurban lah. 27. 1 orang itu 2,7 juta. Ya. Nah ini zaman Nabi satu
1 troy ounce emas itu bisa beli berapa, sekarang juga masih bisa beli harga yang sama, Iya. walaupun Betul, dari segi betul, fiatnya Bang. Jadi artinya melonjak gitu kan. iya. Nah, itu juga salah satu pertimbangan di program dia itu kan, one family, 1 kilogram itu kan, emas itu artinya kan. Nah, salah satunya dia coba bandingkan harga emas jika dibandingkan dengan harga barang. Jadi misalnya tuh kayak misalnya nih cost untuk naik haji. Itu kan sekian gram itu bisa dikonversikan dia bisa naik haji. Nah, sekarang dengan berat yang sama emasnya dibandingkan dengan harga haji sekarang itu nggak terlalu jauh berbeda dibandingkan dengan rupiah, dibandingkan dengan ini. Iya, Pak. Betul. Bang, nah kemarin itu aku ingat yang menarik itu Bang film. Kan ada film Midun Bang. Abang ingat Sengsara Membawa Nikmat? Iya, Midun ya. Nah itu kan si apanya bisnisnya yang sama si bisnis apa ya? Bukan Midun sih. Siti Nurbaya yang Datuk yang mau minang dia itu kan Datuk Maringgi. Dia bisnisnya kan cetak uang dia. Cetak emas. Iya. Ya, betul Pak. Jadi memang Pak tahu nggak sebenarnya definisi rupiah itu apa Pak? Nggak tahu, apa itu Bang? Menurut sejarah rupiah itu artinya perak. Makanya ada orang bilang 1 perak. Oh iya perak. betul. Yang kemarin itu kan berapa perak nih mau belinya kan gitu ya? Ya, jadi sebenarnya definisi rupiah itu 1 rupiah itu adalah kalau nggak salah itu 2,5 gram perak kalau nggak salah. Tapi dulu katanya kan uang kita tuh ada kantong emasnya katanya Bang, uang kita dulu ya. Tapi sekarang enggak lagi, betul ya? Ya, sistem zaman lama kan memang pakai emas, pakai perak. Jadi masalahnya karena suplai emas dan perak itu terbatas dan orang menganut paham Keynes itu ya, yang artinya GDP, jumlah uang sebanyak segala macam, emas perak itu nggak bisa membuatkan inflasi. Jadi Keynes itu berpendapat inflasi itu bagus Pak. Makanya tiap negara berusaha mengejar inflasi kan. Inflasi itu apa? Inflasi itu itu kata lain penurunan nilai jual nilai daya beli rupiah di mata uang. Pernah Abang baca ini Bang artikel, aku lupa ya judulnya ya. Bagaimana sebenarnya dunia ini telah terjajah dengan sistem currency sekarang. Yang dulunya itu kan sistem transaksi kita itu dengan barter atau dengan barang, misalnya emas yang kadarnya itu nggak bisa kita tentukan sendiri kan, emas, perak dan sebagainya. Jadi memang harga emas itu ya harga barang itu. Nah, misalnya nih kalau kita beli kambing, maka harus bisa ditukarkan dengan sekian gram emas. Nah, kemudian masuklah sistem currency ini yang bisa yang menggantikan sistem barter tempo dulu, yang semuanya itu hanya diganti dengan kertas yang suka-suka dia aja kasih 100 tambah 0 lagi, tambah 0 gitu. Nah, adalah cerita di kampung itu kan. Jadi ceritanya ada setan datang ya kan memperkenalkan uang sama kepala kampungnya, ya dah bolehlah dibeli ya kan. Baru dia promosi kan pentingnya penggunaan currency dan sebagainya, kemudian valuta asing macamnya kan. Terus dibelilah sama ini, ya udah dibeli. Tapi dia heran, kenapa nggak dipakai uang kami, kata si setan kan. Ya, kenapa antar uang kalian kami bisa aja ditukar dengan sistem kami. Yang kandungnya merah, bintang icon lightnya merah kayak Christmas light. Ada juga ada yang black. Halo? Iya Bang, lanjut Bang. Ya jadi betul. Ya, jadi bisa jadi bisnis juga Pak. Kalau misalnya kita bisa jualan emas tapi juga 1 gram nanti dari antam. Tapi pakai sistem blockchain misalnya, orang bisa beli per 10.000 atau 20.000 pakai sistem blockchain. Kira-kira menarik nggak tuh bisnisnya? Nah, itu sebut aku belum dapatlah ilmunya yang
belum duduk lah ilmu waktu masalah itu. Nah itu gimana itu Bang untuk macam-macam itu? Yang kemarin itu Pak Eko jelasnya sebetulnya kan? Hah? Yang Pak Eko jelaskan kemarin itu kan? Iya, Pak Eko tuh luar biasa juga ya, punya 2000 Bitcoin, dia pas harga 20 juta kan 40 miliar tuh kasusnya. Iya, dia lepas ya. Dia lepas 40 miliar sama dia, dan makanya dia bisa bikin bisnis sekarang kan. Tapi yang dia bilang itu Bang, Abang ada catat nggak apa itu misalnya? Dia memang bisa menguntungkan, tetapi tidak ada gunanya. Dia tidak bisa, dia tidak berani menjudge ya apakah itu haram atau halal. Tapi kesimpulan dia, Bitcoin itu nggak ada gunanya. Betul itu Bang ya? Aku salah dengar, atau nggak salah dengar. Iya, betul. Jadi ya itu boleh aja dia berpendapat gitu kan, tapi setelah dia ngomong kayak gitu, harga Bitcoin naik 9.700 sekarang. Nyesel nggak dia ya, kira-kira? Nggak ada gunanya itu apa? Ya memang sekarang nggak bisa dipakai untuk beli kopi, nggak bisa dipakai untuk beli beras kan, nggak bisa untuk dipakai untuk apa. Jadi orang-orang beli itu biasanya orang-orang yang beli itu simpan, buy on hold gitu. Sama kayak emas. Emas sekarang orang nggak bisa beli kopi pakai emas kan? Starbucks belum bisa. Nah, belum bisa. Jadi orang nggak bisa. Jadi orang pakainya ya itu beli simpan, kemudian nanti belinya dipakai itu apa? Misalnya itu bayar utang atau cicil rumah atau cicil motor yang besar. Sama juga Bitcoin begitu juga. Dan dari segi fisik, Bitcoin ini nggak ada fisiknya. Sebenarnya itu bukan atau nggak ada nilai intrinsiknya. Aku bisa berargumen sebenarnya ada nilai intrinsiknya apa? Jumlah energi yang dikeluarkan orang server untuk mengamankan network Bitcoin ini gitu. Dan itu gila orang-orang yang mining yang suka main. Jadi mining itu bukan mencangkul gitu, tapi dia punya dihitung berapa listriknya, berapa segala macam. Dan servernya terus diupdate. Jadi ada cost di situ. Nah, dari cost itulah makanya dia bisa menghitung berapa nilainya, nilai intrinsiknya. Jadi nilai 9.000, 2.000, 20 juta rupiah segala macam tuh bukan dari orang joke aja, tapi dari hitung-hitungan listrik, hitung-hitungan infrastruktur, hitung-hitungan berapa cost mengamankan networknya. Karena Bitcoin ini satu-satunya network yang nggak pernah dihack, nggak pernah dibajak orang, nggak bisa. Yang bisa dibajak itu adalah exchange-nya, tempat orang jual beli, pasarnya. Tapi blockchain-nya sendiri nggak pernah dihack selama 12 tahun. Itulah. Terus yang penulisnya itu sampai sekarang orang nggak tahu siapa. Yang Satoshi Nakamoto itu nama pena. Anonim ya. Anonim ya, nama pena dia anonim, dia nggak tahu siapa sampai sekarang 12 tahun. Banyak orang ngaku-ngaku kan, tapi kemudian pas tunjukin gitu, apa buktinya? Nggak ada bisa nunjukin karena satu buktinya itu adalah si Satoshi Nakamoto itu punya jadi tiap Bitcoin itu simpan dalam electronic wallet namanya, dompet elektronik. Dompet elektronik itu tersimpan dalam blockchain Bitcoin. Nah, setiap dompet elektronik itu punya nomornya nomor khas. Atau istilahnya private key namanya, private key. Nah, Satoshi Nakamoto ini dia terkenal dia punya lebih dari 2 juta Bitcoin. 2 juta Bitcoin. Iya. Itu senilai berapa sekarang, Bang? Nilai berapa sekarang? Kali $9.700 lah. Berapa tuh? Satu Bitcoin berapa? $5.700. Oh, lumayan juga untuk beli kerupuk ya. Iyalah. Jadi orang-orang bilang kalau misalnya kamu betul Satoshi Nakamoto, coba pindahkan setengah Bitcoin aja dari private key wallet ini yang kamu klaim kamu ada Satoshi Nakamoto. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang tahu. Tapi dia ini yang siapa nih? Yang ada memang punya Bitcoin sejumlah itu deh kan? Siapa? Yang penemunya ini? Iya, dia pertama kali mining. Dulu pas awal-awal, jadi orang mining itu bisa gampang dari laptop gitu. Jadi orang laptop. Jadi sebenarnya gini, mining itu adalah proses memecahkan
pertanyaan matematika, Pak Sus. Jadi pas awal-awal karena orang nggak ada yang pakai, memecahkan pertanyaan matematika itu hanya butuh 1 atau 2 komputer, kekuatan komputer, CPU kan. Tapi ketika orang-orang mulai banyak yang pakai, bahkan dinaikkan sama blockchain itu dinaikkan tingkat kesulitan memecahkan masalahnya itu, makanya dibutuhkan kemampuan perhitungan komputer lebih tinggi. Jadi orang tadi awal pakai CPU, sekarang pakai GPU. Mungkin Pak Sus ngerti lah ya, beda CPU sama GPU kan? Apa itu, Bang? CPU itu pakai dari prosesor. Kalau GPU itu pakai dari dari apa namanya? Grafik komputer. Komputer grafik. Nah, dan memori segala macam. Jadi semakin banyak orang yang pengen dapatkan Bitcoin, sama blockchain dinaikkan tingkat kesulitan memecahkan masalah matematika itu. Jadi orang saling berkompetisi. Siapa duluan memecahkan, dia yang dapat Bitcoinnya gitu. Nah, pas awal-awal karena si Satoshi Nakamoto ini nggak ada yang pakai, jadi bisa pakai dari komputer dia sendiri, dapat 1 juta Bitcoin, 2 juta Bitcoin. Bahkan Pak Eko kan bilang dia bisa pakai dari komputernya sendiri, 2.000 Bitcoin dia dapat sendiri kan. Sekarang kalau mau nambang Bitcoin sendiri, wah, ngeri, modalnya ngeri. Mungkin dapat per hari itu, per bulan, atau per tahun itu cuma maksimal 1 mungkin. Karena saking susahnya sekarang. Nah, dan itu dia, derajat kesusahan itu yang membuat networknya secure, Pak Sus. Oh, jadi dia apa namanya, seperti pelindung tersendiri ya? Ya, jadi orang saling berkompetisi, saling meningkatkan infrastruktur komputer, kemampuan berhitung komputer masing-masing, dan saling berkompetisi memecahkan permasalahan komputer. Dan itu yang ya masalahnya bukan masalah matematika, tapi masalah kriptografi. Jadi ada pertanyaan kriptografi dilempar ke network, nanti orang berkompetisi tuh, siapa yang memecahkan itu. Orang yang berhasil itu yang dapat uang, yang dapat Bitcoin, dapat reward-nya. Dan Bitcoin ini juga kan, dia tuh kalau negara-negara kan uang fiat, uang kartal, tiap tahun kan jumlah uangnya bertambah. Orang mencetak lagi karena alasan untuk bayar utang, atau untuk infrastruktur, untuk menstimulasi segala macam kan. Kalau Bitcoin sebaliknya, dia tiap 4 tahun justru dia menghalving, membelah jadi 2, mengurangi setengah. Reward Bitcoin yang dikasih ke orang yang bisa memecahkan masalah kriptografi. Oh, jadi dia bukan buat gitu aja ya, unik deh ya, itu ya. Ya, jadi di white paper-nya sudah dibilang, in existence dalam seluruh kesejarahan Bitcoin, kita nggak tahu ya, sampai kapan Bitcoin yang ada. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang akan eksis. Dan itu nggak bisa bertambah dan tidak akan bertambah. Bertambah, bisa dikurangi, sudah fix karena itu sudah di code dalam sistemnya. Oh, jadi berapa tadi kan jumlahnya? 21 juta Bitcoin. 21 juta Bitcoin, dan dia sudah punya berapa juta yang membuat yang bermain awal? Ya, itu jadi dia punya 2 juta. Nah, itu udah berkurang kan, berarti kan 19 juta tinggal kan? Oh, iya. Nah, terus kemudian pas awal-awal kan pas tahun 2008 dia dibentuk, si reward untuk orang yang berhasil memecahkan permasalahan matematika atau istilahnya miner itu berapa ratus Bitcoin gitu per kali dia. Nah, itu rewardnya itu tiap 4 tahun sekali dikurangi setengah. Dan sekarang awal tahun ini berkurang dari 12 Bitcoin rewardnya, miner reward, menjadi 6. Nanti 4 tahun lagi berkurang lagi jadi 3, berkurang lagi jadi 2. Jadi akhirnya lama-kelamaan supply-nya fix gitu. Sementara negara-negara Indonesia cetak uang 900 triliun berapa? Yang nilai stimulasi kita kan 900 triliun ya Pak Sus costing kan? Atau di ECB berapa gitu kan? Itu yang membuat harga emas naik kan? Karena bukan harga emasnya naik, tapi nilai daya beli kita untuk membeli emas tambah banyak gitu, tambah kurang gitu. Itu kira-kira. Ya kalau misalnya Pak Sus mau stick pada membeli emas ya bagus, memang itu
emas memang tujuannya ke depannya memang akan sangat bagus, cerah gitu. Tapi ada yang bilang kalau mau spekulasi dan pengen berlebih daripada emas dapat nanti masa depan, ya miliki sedikit Bitcoin gitu. Ya, untuk spekulasi aja spekulasi maksudnya, kalaupun ya kayak apa ya, spekulasi itu kayak apa, kayak insurance lah ya, kayak insurance orang beli asuransi kebakaran misalnya gitu, orang beli asuransi kecelakaan gitu, orang beli asuransi jiwa gitu. Tapi nggak tahu segi Islam itu gimana, halal nggak Pak Ustaz? Kalau asuransi, Kalau beli asuransi kebakaran, asuransi kesehatan, asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan itu halal nggak? kalau menurut aku haram, Bang. Karena dia haram, karena dia berdagang, komoditas perdagangannya adalah kecemasan. Artinya kan dia menjual kecemasan kan. Yeah. Jadi misalnya nih, karena sejauh ini aku nggak pernah berhasil asuransi itu. Jadi pertama pengalaman, yang kedua kalau dipikir-pikir ya, yang dia jual itu adalah kecemasan kita akan hari tua, kecemasan kita. Jadi kita sudah beralih kepada ketergantungan kita kepada Tuhan, jadi beralih ke ketergantungan kita kepada jaminan gitu. Nah, orientasinya kan materialistis. Ada 5 partisipan. Oh, oke. Terus? Iya, ada Mbak Galuh sama siapa ini, Pak Pira ini. Nah, jadi sejauh ini, kemudian lagi teman-teman yang di asuransi, teman-teman inilah. Jadi tapi ya tetap saja lah kita bilang saya belum tertarik saja untuk menghindari karena kita kan harus mempertahankan silaturahim ya. Jangan-jangan gara-gara kadang-kadang yang asuransi ini gigih banget sih, ya kan? Salah juga kita beli juga kan. Nah, tapi sistemnya kalau prinsip aku itu belum pas lah karena ada nilai yang dijual, ada sistem yang dijual adalah kecemasan kita terhadap masa depan dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada pernah cerita mendiang bapak itu kan, temannya asuransi dan sebagainya. Sehingga setelah dia asuransi, dia jadi lebih berani dalam menghadapi kehidupan, misalnya kehidupan itu misalnya berkendaraan ugal-ugalan gitulah. Sehingga yang diharapkan, dia berharap kecelakaan malah baik kecelakaan kan, kalau lumayan tuh kecelakaan dengan dapat sekian ya. Nah, jadi bapak kemarin cerita itu salah satu dari efek negatif ketika kita sudah menyandarkan sesuatu selain daripada Tuhan. Jadi lebih baik janganlah gitu ya. Sudah sejak lama itu bapak cerita tentang teman-temannya yang bermain di asuransi. Nah, yang pertama, yang kedua dari pengalaman belum. Memang ada sih kisah-kisah yang spektakuler ya, teman-teman yang tiba-tiba punya ini, tiba-tiba punya itu. Tetapi kan kalau dipikir-pikir dia itu berasal dari downline dia kan. Artinya dalam setiap kita ketos, maka sekian persen masuk ke dia. Artinya nggak berarti ada permainan di situ yang jelas terlihat lah di situ ya. Kemudian kalau kita sudah masuk tuh, maka disarankan kita memiliki downline dengan harapan dalam sekian orang yang kita rekrut, maka kita dibebaskan membayar iuran misalnya. Kan lumayan juga itu kan. Yang misalnya kita sekian rupiah, ini bisa tidak kita bayar, dan dianggap sudah bayar seandainya kita bisa merekrut sekian jumlah orang. Artinya kan dalam sekian persen itu dimasuk ke benefit kita. Jadi sebetulnya benefit kita itu adalah dari sumbangan. Sebetulnya kalau menurut aku ya, sebetulnya yang kita, kalau asuransi itu yang kita dapatkan itu adalah setoran orang, itu yang kita putar, dan itu kembali ke kita. Jadi kalau dia putus, dia nggak ada nasabah, habis dia Bang. Karena logikanya dari mana sumber resource yang dipakai untuk membayar premi itu kan? Masih belum masuk akal. Selain kalau itu perputaran. Sama saja kan seperti ini sebetulnya, perjanjian lah. Ini saya Bang Dimas kasih saya 1.000 dalam seminggu jadi 10.000. Nah, cocok. Saya kasih 10.000 karena kan dana saya ada cukup. Misalnya saya siapkan 100.000. Artinya dalam sekian waktu saya bisa safety. Nah, tetapi Bang Dimas juga bisa ngambil lagi yang lain dari 1.000. Jadi dalam seminggu bisa jadi 10.000 dari 1.000 itu. Nah, dengan adanya banyak anggota kan jadi jaringannya besar. Sehingga uang itu sebetulnya yang diputar. Nah, kalau uang itu yang
Iya, seperti itu. Dan itu ada itu kemarin itu di Medan itu seperti itu. Akhirnya bubar juga. Sekali, dua kali bisa, dia ketiga, keempat kalinya udah habis ya. Nah, menurut aku sistem asuransi itu seperti itu, cuma dia main jangka panjang, 40 tahun. Kemudian lagi perkiranya begini, uang kita mungkin 100 juta hari ini tidak yang dijanjikan 100 juta itu. Setelah 40 tahun, 100 juta itu nggak ada apa-apanya. Iya, betul. Nah, artinya kalau kita ini 10 juta, dijanjikan 100 juta. Hari ini dibilangnya, tapi untuk 40 tahun. Ketika kita 40 tahun, 100 juta yang dijanjikan itu ya sama saja dengan 1 juta sekarang. Nah, seperti itu. Itu ya, emas itu melihat seperti itu. Jadi mungkin kalau asuransi aku belum ya, tapi kalau emas kayaknya udah dong aku emas itu, soalnya dari cincin kawin istri itu aja udah kelihatan tuh. Kalau dulu 3 juta, sekarang udah 30 juta lah misalnya kan, dengan benda yang sama. Misalnya aja. Kan misalnya aja misal. Padahal cuma sedikit aja. Nah, yang kedua ini Bang, bisnis properti. Cuma bisnis properti ini agak berat ya, karena nggak bisa dipindah-pindah. Kalau emas ini kan kalau kita pindah dari satu tempat ke tempat lain, negara satu ke negara lain itu kemana aja bisa, kita nggak ada resiko. Tapi kalau properti ini kan, yang di Medan kita rumah juga belum laku dijual, yang di sini juga beli lagi kan. Iya, bagus. Aku setuju Pak Sus, kalau Pak Sus udah dong sama emas kan, ya udah stick aja sama yang Pak Sus tahu gitu. Jadi jangan coba-coba cari yang lain, karena takutnya pecah konsentrasi malah nggak dapat. Jadi istilahnya bahasa Minang tuh siku capang, siku cape, sai kuat tabang, sai kuat lape. Jadi istilahnya ada ayam, kita mau nangkap ayam. Ayam itu ada 2, ada 3 yang mau kita tangkap. Tapi karena kita nggak fokus ke satu ayam, yang satu terbang, yang satu lepas. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau fokus, ya fokus ada satu hal yang apa namanya, yang Pak Sus ngerti gitu. Jadi memang investasi bisnis segala macam itu harus fokus pada yang kita mengerti. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti, ya kalau kita lakukan, boleh belajar terus. Aku kan lagi belajar tentang saham misalnya kan, lagi belajar bagaimana cara. Iya, satu lagi tuh Bang. Satu lagi nih, aku sudah belajar ini kan deposito. Deposito kan artinya memang taktis ya. Dengan ini. Satu lagi ini Bang, yang reksadana yang kemarin tuh Pak Eko cerita itu yang. Nah, itu ternyata reksadana itu ada nih produk bank. Produk bank itu ada, dia modelnya tidak 100% dilempar ke pasar. Ada sistem, memang keuntungannya tidak sefantastis kalau kita reksadana yang beneran lah. Jadi bank itu ada menyediakan reksadana semi lah misalnya. Jadi sekian persen itu ditanggung oleh risikonya ditanggung oleh bank, sekian persennya dilempar ke ini gitu. Nah, itulah yang bagi yang kira-kira belum dong terhadap reksadana, masih khawatir, tapi dia semi deposito, semi reksadana. Ada produk bank seperti itu Bang. Pernah dengar ya Bang? Pernah. Aku udah pelajari itu, dan menurut aku itu tidak menguntungkan bagi kita, bagi nasabah. Itu menguntungkan bagi bank. Kenapa bisa gitu Bang? Karena pertama dia nilai saya yang semi reksadana itu, dia akan beli sebagian surat utang negara, SUN kan. Surat utang negara itu obligasi, dan dari segi Islam yang aku pahami, obligasi itu haram karena ada riba, ada bunga. Karena walaupun negara menjanjikan ada kuponnya 5% per tahun. Terus dapat begitu. Yang kedua, situasi pasar itu kan nggak menentu, bisa naik, bisa turun gitu kan. Sementara bank itu supaya dia selamat, dia nggak peduli harga nasabah berapa. Yang penting dia tiap kali melakukan transaksi, dia dapat komisi. Dia keuntungannya dari transaksi yang terjadi ya. Nah, dia nggak peduli dia akan nasabah ini nilainya naik terus atau turun terus, nggak peduli. Dia pedulikan seberapa besar komisi ini dapat untuk brokernya. Kan istilah broker itu kan dari katanya brok, orang yang bangkrut. Tapi tanya sama brokernya, dia taruh uangnya juga nggak di reksadana itu. Kalau dia nggak taruh, berarti kan kita taruh juga uang kita di situ kan, gitu kan.
Nah, jadi dia tuh ngejar komisi, semakin banyak dia dapat nasabah, semakin besar komisi dia, karena tiap kali dia lakukan transaksi di pasar atau di saham segala macam, dia dapat komisi. Bank juga nggak peduli harga saham naik atau turun, dia yang penting kalau turun dia dapat untung, kalau naik dia dapat untung, gitu. Itu aja. Ya, sementara kita tuh mango-mango lah kita kan. Nah, masalah deposito juga ada kasus, aku pernah lihat videonya di WhatsApp tuh gimana gitu. Bang Bukopin loh saya. Ada orang kaya Cina tuh punya dia berapa puluh miliar gitu deposito, dijanjikan per tahun berapa persen gitu kan. Tapi sekarang banknya pahit, Bukopin sudah dapat, dia nggak bisa cairkan uangnya. Ada ratusan juta dia nggak bisa cairkan uangnya. Jadi intinya ya sama juga, kembali lagi kalau kita punya uang di tangan kita terus kita kasih ke orang lain yang harapan dia bisa naik, bisa untung, itu sebenarnya bukan uang kita, itu uang jadi uang dia sebenarnya. Kita nggak punya kontrol sama uang kita itu lagi. Betul nggak kira-kira tuh? Agak berat. Ada lagi yang begini Bang, dia bukan bank, tetapi masih dalam sesuai dengan OJK lah. Dia penyedia jasa keuangan. Jadi dia ini serba digital, jadi kita ada aplikasi, jadi kita invest misalnya nih ada berapa. Nah sama dia dikelola, kemudian dia bagi kepada UMKM, misalnya 10-20 UMKM. Nah dia yang kelola. Kemudian dia mencari investor, misalnya aku, Bang Dimas, Mbak Galuh, dan Mbak Ira misalnya. Nah semuanya itu di sistem secara transparan, secara digital. Nah itu ada juga apa namanya yang seperti itu Bang. Pernah gue baca gitu. Pernah dengar gitu? Pernah. Memang ada orang, tapi ya itu tadi kalau investasi ya itu tadi aku serap kasus saja. Ya, intinya orang yang kayak gitu tuh kalau kita taruh uang di bank atau kita taruh uang di orang, itu sebenarnya bukan uang kita lagi. Kita cuma punya hak untuk mengklaim, tapi tidak punya, tergantung yang memegang uang kita, dia mau ngasih atau enggak. Kalau dia tidak mau ngasih gimana? Kita bisa apa? Pak Sus, ya? Pak Sus, gini Pak Sus, kemarin itu baru 2 minggu yang lalu lah, Jadi Polda Sumut itu ke Jakarta. Polda Sumut ini ke Jakarta dengan tujuan mau menangkap salah satu orang-orang dari reksadana ini. Oh, bank dia bank atau? Bank. Karena banyak laporan yang masuk dari Medan itu, yang masuk ya gitu. Jadi uang masuk, terus kita nggak bisa ambil lagi, gitu kan, dengan berbagai macam alasan, kurs lagi turun, apa segala macam gitulah. Ya, terus nggak taunya mereka datang ke Jakarta itu mau menangkap si Cina ini. Nah, sampai di Jakarta nggak bisa ditangkap karena semuanya legal, dan si Cina ini tuh menunjukkan bahwasannya memang sebetulnya orang-orang yang naruh, dia bilangnya ya, ini orang-orang bodoh aja yang naruh duit di sini ini sebetulnya. Ya, jadi kalau memang nggak bisa main, ya hancur gitu. Tapi kalau memang lo bisa main, ya bagus. Emang kita kasih iklan-iklannya itu yang bagus-bagus, bahwasannya ini bisa menguntungkan dalam beberapa ini, ya gitu katanya. Tapi pada kenyataannya itu ya nggak kayak gitu loh. Dia tunjukin tuh permainannya. Jadi memang ya pada saat orang kan kalut tuh ya, mau ditarik. Pada saat mau ditarik itu sebenarnya misalnya nggak tahu, aku nggak begitu ngerti permasalahan deposito ini, tapi ya harganya jadi jatuh, jadi dia tidak menguntungkan sama sekali gitu, malah rugi gitu loh. Akhirnya nggak tahu gimana, dan orang-orang mereka ini dilindungi gitu loh, jadi emang nggak bisa ditangkap. Si Polda ini tadi yang balik ke Medan ini, balik dia sama orang-orangnya ini bekal 500 juta per orang. Dibekelin ya? Dibekelin. Ini salah satu anggotanya itu teman adikku. Jadi waktu pas ke Jakarta itu dia cerita, dia bilang, inilah aku kesini nih mau nangkep orang, jadi ini gini gitu, dia cerita.
Adikku yang satunya lagi di Medan ikut-ikutan main itu. Ya. Nah, pas lah. Jadi gini, Mbak Sita. Kemarin kan aku ada kelas fakultas hukum tuh kan, bagus. Nah kebetulan dosennya itu membahas tentang perbankan, hukum bisnis lah. Jadi dia bilang bahwasanya dalam aturan dalam akta reksadana bank itu, misalnya bank itu liquid. Nah, jadi pemerintah bank yang ditanggung oleh pemerintah itu kan LPS-nya itu kan, bahwa yang ditanggung itu hanya tabungan seperti tabungan biasa dan deposito. Sementara reksadana dan sebagainya di situ ada klausa mengatakan itu tidak ditanggung oleh ya, jadi itu diambil dari pemilik bank. Dan itu pun kalau dia berhasil ditangkap lah. Jadi kalian itu kata dosen aku itu kan. Kalau mau aman itu ya mainnya di deposito, kemudian di perbankan yang jelas cuma keuntungannya sedikit. Makanya saya bolak-balik ditawari katanya kan saham sekian saya belum sanggup karena resikonya terlalu besar, nggak ada yang nanggung soalnya gitu. Mungkin itu juga yang orang-orang banyak yang ini ya, banyak yang kalut atau tergoda lah sama saham-saham ini. Cuman intinya gini aja, kalau orang-orang finance, orang-orang ekonomi yang ngerti banget aja nggak main ini gitu loh. Mereka juga nggak mau mainan kayak gini. Intinya ya nggak ada orang yang tiba-tiba kaya gitu loh. Iya. Kalau boleh nambahin Pak Sus, sebenarnya kalau saham-saham ini, kalau misalnya pas mau beli saham, mendingan Pak Sus belajar dulu gimana cara beli saham, gimana cara menganalisa buku keuangan perusahaan misalnya gitu kan, bagaimana berapa jumlah laba, jumlah utang, jumlah segala macam gitu, cocok nggak sahamnya, itu boleh, kalau itu tuh halal, karena saham itu sebenarnya kan bukti kepemilikan. Jadi kita misalnya punya uang, kita suka saham Bio Farma misalnya kan, nah, kita atau saham Unilever gitu kan, kita pelajari kondisi perusahaan gimana, bagus nggak, solid nggak, kalau solid kita beli. Nanti dari perusahaan, dari saham itu tiap tahun dapat dividen, dan misalnya per kuartal, per 3 bulan dapat dividen dari jumlah jumlah saham yang kita punya, itu halal gitu. Itu nggak apa-apa, selama kalau tujuannya adalah grow, karena kita tujuannya growth kan, kita tujuannya pelan-pelan kita naik gitu. Kayak gitu. Ya, orang-orang kaya tuh dia kayak gitu dia belinya. Jumlah sahamnya 50% tambah 1 jadi pemilik kita ya kan. Ya, 50% tambah 1. Wah, berapa triliun harus beli saham Unilever itu. Ya, kemudian ada kira-kira gitu, Pak. Surat utang itu Bang. Apa itu surat utang itu? Pernah aku lacak-lacak. Obligasi Pak Sus. Oh, itu yang haram itu ya? Itu haram. Jadi, atau istilahnya bahasa Inggrisnya apa itu? Bond, BOND, BONDS. Nah, dia ada namanya di Amerika tuh treasury notes 2 tahun, treasury notes 10 tahun. Jadi istilahnya kita beli, pemerintah tawarkan nih surat utang, harganya 1 juta per lembar gitu kan. Kita beli 100 lembar, 100 juta kan. Kata pemerintah menjanjikan tiap tahun surat utangnya itu dikasih kupon atau istilahnya investasi 2% per tahun, atau 10% per tahun nilainya. Kan jadi dari 100 juta, nanti setelah 10 tahun, uang 100 juta kita balik, tapi per tahun kita dapat 10% dari jumlah uang kita investasikan, gitu Pak Sus. Tapi masalahnya itu adalah haram, karena pemerintah itu menjamin tiap tahun dia bisa bayar 10% gitu. Ya memang ada orang bilang, ya negara kan tidak akan bangkrut, tidak akan ini segala macam. Ya, memang tidak akan bangkrut. Jadi yang dilakukan pemerintah nanti adalah mereka akan meningkatkan inflasi atau menurunkan daya beli rupiah per tahun supaya bisa bayar kasus. Memang dari segi nominal sama 100 juta, tapi nanti 100 juta sekarang sama 100 juta 10 tahun lagi pasti beda kan daya belinya. Ya, dan itu walaupun tiap tahun Pak sudah dapat 10% dari 1 juta, dapat 10 juta per tahun misalnya kan dari bunganya itu. Nah, bunganya itu haram gitu. Ya, bunganya jangan diambil bunganya. Lah, orang-orang tertariknya karena itu. Ya, kalau misalnya bunganya nggak diambil, kenapa Pak Sus taruh uang di surat utang negara? Mendingan 100 jutanya belikan
jadi jualan kerupuk kan, jualan bakso kan, dapat untungnya 1 juta. Kan ada Mbak Tira, sumbangkan aja ke situ, ya kan? Masukkan ke beasiswa ya, scholarship program. Iya. Keren juga itu beasiswa. Jadi Mbak Tira itu beasiswa itu gimana, Mbak? Udah jalan lama ya? Kenapa? Beasiswa yang apa ini, Industry Foundation ini? Dari 2016 lah, Pak. 4 tahun ya, udah ya. Iya. Oh, aku janji sama Vira nanti. Ya, minggu depan dikirim lagi Vira. Siap. Itu launch apa namanya, sering-sering promo itu Mbak, yang program beasiswa ini. Karena banyak orang yang berlebih, cuma nggak tahu salurkan kemana. Itu aja. Jadi belum jumpa lah, belum. Gitu. Kalau di Lampung ini banyak orang kaya itu. Anak Pak Rektor itu mobil mewahnya ada berapa? Iya Pak Sus, tapi banyak juga orang yang apa namanya susah gitu loh. Susah Pak Sus, susah loh. Kemudian suspicious dia, curiga. Tapi ya jalan aja, berapa dapat itu. Yang penting kan niat kita itu aja. Kemudian lagi gini Mbak, mainnya kita main di outcome-nya. Jadi yang nanti promosi itu adalah mereka yang sudah mentas oleh program ini. Misalnya ini ada nih satu, kita targetnya nggak banyak misalnya, kita targetnya nggak 10 orang, kita 1 orang aja tapi dijadikan, karena selektif banget ya orangnya betul-betul ya dan sebagainya kan. Nah itu yang diangkat misalnya sampai dia perguruan tinggi, tapi memang agak jangka panjang sih. Kemudian dia ini yang kan ada komitmen tuh, kamu kontribusinya ke masyarakat, itu aja ke masyarakat. Nah kemudian dia rajin nulis dia harus rajin nulis. Nah dari tulisan itu baru nanti di bawahnya kan ada afiliasi. Dia tokoh, dia ini apa namanya Indofil atau Jalar ini penerima Velo gitu, Indofil Jalar Velo. Ini kan tanda tanya apa itu? Kalau nanti dia buat lagi artikel tentang ini dari dianya aja, bukan dari kita, sehingga trust society itu akan muncul dengan sendirinya. Itu yang pertama. Strategi itu yang pertama. Karena misalnya strategi siapa juga itu kan, Anies Baswedan kalau nggak salah itu, aku kan ngikutin Indonesia Mengajar pada saat itu, apa namanya perkembangannya. Jadi dia ada salah satu program dia, ada ini perusahaan, dia misalnya perusahaan X, kemudian dia memberi beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu di universitas dia. Jadi nanti nama beasiswanya itu adalah perusahaan X dan Universitas Madinah Scholarship. Nah, diwajibkan mahasiswa ini untuk aktif menulis di media dan sebagainya. Jadi dia menjadi trendsetter lah, apa namanya, jadi influencer lah, terhadap hal-hal yang di bidangnya itu. Nah, otomatis dia menjadi mikrofon, apa namanya, toanya kalau di masjid ya, toanya program ini. Tapi jangan sampai dia diam. Kalau dia diam berarti kurang efektif. Karena kan kita memberikan bukan pada yang tidak mampu, tetapi pada yang tidak mampu saja, tapi pada yang mau berkontribusi kepada masyarakat. Benar juga itu. Iya, karena capek juga sih. Kita kan pengen ini sustainable ya, dan itu tidak mesti dari sumbernya itu. Contohnya Fulbright. Fulbright itu sendiri kalau aku perhatikan, kenapa dia bisa panjang dan eksis dan prestis lah. Karena dia memang ketika menseleksi, selain dari yang kurang mampu dan sebagainya, dia lihat potensi leader. Jadi kalimat ada pernah sebelum aku itu kan belajar bagaimana memenangkan beasiswa Fulbright itu, salah satunya adalah kita bukan mencari orang yang pintar saja. Banyak orang pintar, banyak orang yang kurang mampu, tetapi orang yang mampu melayani. Nah, itu. Nah, ketika dia melayani, tentu energi itu kan akan berlimpah dia. Dia akan bisa bekerja 24 jam, anytime. Misalnya Mbak Fira, kita minta ini narasumber dikasih. Nah, nggak semua orang bisa gitu loh. Artinya, lah, aku ini kan ini jam privatku kok diganggu gitu kan. Nah, kalau yang dia bentuknya udah untuk klien, dia nggak seperti itu dia. Karena dia sudah merupakan bagian dari kosmik alam semesta. Jadi anytime dia akan bergerak. Nah, orang-orang seperti itu yang harus sudah diseleksi, dan itulah penerima Jalar Scholarship itu. Jadi nanti ketika ada calon nih
beasiswa dan sebagainya, kita interview saja. Jadi dari kita yang sudah pernah menerima LPDP, beasiswa, tahulah ini orang cocok nggak nih. Karena kan bakal banyak itu yang banyak orang yang nggak mampu, tapi kan orang yang mau melayani itu belum tentu semua. Nah, yang kita cari yang istrinya. Gitu ya. Menurut aku gitu. Sip. Mantap, Pak Sus. Thank you. Oke. Silat online-nya kita sudahi dulu lah ya. Gimana Pak Sus? Jadi kita bahas silat sambil bisnis tadi ini. Iya, pinggangku lurus tadi nih. Tadi kan aku main badminton kan sama anakku kan. Patah. Karena nggak pemanasan dulu. Ya ampun, tanganku sebelah habis tadi stres tadi kan agak lumayan lah ya kan. Iya. Karena minggu 2 kalinya aku rutin badminton, jadi harus jaga stamina untuk bisa menang. Mantap Pak Sus, mantap. Lanjutkan. Oke, thank you udah hadir ya. Kita ngobrol-ngobrolnya sambil ngobrol-ngobrol yang lain. Iya, mantap. Tapi Pak, aku senang Pak Sus dong sama Mas. Jadi memang dari dulu orang suka Mas. Jadi aku juga dapat ide juga nih, karena sebenarnya hari Selasa ini kan si Ipon kan posting itu yang kick off webinar dari Kementerian Jerman itu loh ya. Yang ide bisnis apa gitu kan. Itu aku mau ikutan. Aku tadinya berpikir apa ya gitu ya, mau ide bisnis aku kan ya dapat ide mungkin bikin jualan emas aja di Indonesia. Betul bang. Pak Sus sudah berapa kilo emasnya Pak Sus? Udah berbatang-batang. Satu keluarga 1 kilo kan Pak Sus? 70 kilo ke badanku ketimbang tadi Mas Susanto kan. Kalau orang Batak tulang, nggak laku tulang. Ya lah Pak Sus ya, makasih Vira ya. Juga makasih banyak Amel udah jadi host. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.